بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wal akhawat dan ummahat, para jamaah sekalian, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ucapan tahmid yaitu alhamdulillah, segala puji milik Allah yang dengan nikmat Allah semata-mata amal saleh mampu dilaksanakan. Merupakan ucapan yang terindah tatkala kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah besarnya nikmat Allah tersebut dan mustahil untuk bisa dihitung oleh manusia yang jenius sekalipun. Di antara nikmat tersebut ialah kita masih diberikan oleh Allah nikmat al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, kemudian nikmat kesehatan, keafiatan, serta kesempatan untuk bisa hadir di Masjid Al-Ihsan dalam rangka mempelajari tentang sedikit fikih Ramadan insyaallah ta'ala. Para jamaah sekalian, berangkat dari ayat yang sangat terkenal tatkala membicarakan tentang saum Ramadan. Tentunya ayat tersebut ialah apa yang sering kita dengar, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183 di halaman 27. Silakan dibuka. Surah apa? Al-Baqarah di ayat 183 di halaman 27. Taib. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalimat iman itulah yang menjadi pokok pembahasan kita dalam rangka menyambut Ramadan. Dengan iman kita song-song, kita sambut tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Sebelumnya perlu disampaikan bahwasanya salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, di kitab beliau Lataiful Ma'arif
menyebutkan bahwasanya bulan Rajab termasuk bulan kita menyemai atau menanam, lalu kemudian Sya'ban termasuk bulan kita menyiram atau merawat tanaman tersebut. Ketika masuk Ramadan, bulan kita memanen. Artinya apa? Persiapan sebelum masuk Ramadan telah kita persiapkan ketika masuk bulan Rajab. Bagaimana kita semakin semangat beribadah kepada Allah. Nah, ketika Sya'ban pun masuk, dan kita hari ini di hari yang ke berapa Pak? 17 atau 16 Sya'ban? 17 ya. Artinya apa? Sudah diambang pintu. Sudahkah kita menanam lalu mengamalkan amal-amal saleh ketika Rajab? Ketika masuk Sya'ban, pantaskah kita menyiram tanaman yang belum tumbuh, atau kita biarkan yang telah tumbuh tanpa dirawat? Ketika Sya'ban inilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan persaksian dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan sungguh beliau sering atau hampir-hampir penuh saum sunnah ketika Sya'ban. Ketika beliau hampir penuh saum ketika Sya'ban, itulah aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, mampu mengganti saum yang tinggal di Ramadan yang lalu. Karena apa? Kalau masih Rajab atau sebelumnya, kadang-kadang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendatangi aku di siang hari. Artinya apa? Ketika Sya'ban itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat semangat beribadah. Nah, ketika masuk Ramadan, beliau orang yang paling antusias beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kepada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaan, kewajiban Ramadan atau saum Ramadan, apakah saum tersebut merupakan rukun Islam atau iman? Coba jawab. Kewajiban Ramadan atau saum, apakah rukun iman atau Islam? Islam. Sebagaimana hadis yang sangat terkenal, baik dia hadis Jibril yang datang lalu bertanya kepada sang Rasul 4 perkara. Yang pertama tentang Islam. Nabi kita menjawab bukan definisi Islam, tapi beliau menjawab tentang rukun-rukun Islam. Beliau mengatakan al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau mengucapkan syahadatain, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, saum Ramadan. Kemudian yang kelima ialah menegakkan atau menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu dengan dua makna, mampu fisiknya, yang kedua mampu membayar ONH dan segala macam perlengkapan ibadah haji. Para jamaah sekalian, Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Padahal kewajiban saum merupakan rukun Islam, dan tidak Allah firmankan ya ayyuhalladzina aslamu. Inilah pentingnya jamaah memperhatikan
tadabbur Al-Quran. Tidak ada ya ayyuhalladzina aslamu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang telah masuk Islam, wahai orang-orang yang telah beragama memeluk al-Islam, diwajibkan atas kalian saum Ramadan. Tidak, tapi wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan kepada kalian saum Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan saum tersebut kepada umat-umat sebelum kalian, ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, apa rahasia di balik kalimat amanu bukan aslamu? Tentunya kita menjawab apa yang juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau bersabda tentang keutamaan ya saum. Bukankah sering kita mendengarkan hadis man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang saum Ramadan dengan dasar keimanan. Nah ini ya, dengan dasar keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala hanya kepada Allah. Lalu janji Allah ialah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunkan baginya semua dosa-dosa yang telah lalu. Tentunya apa yang dikomentari oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin tentang ayat ini, beliau mengatakan imanan billah, beriman kepada Allah, waridan bi fardiyati shaumi alaihi. Lihat, yang pertama ialah beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya, iman yang kita pahami dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah ada 3 komponennya. Yang pertama, keyakinan yang kuat dalam hati, lalu ikrar yang jujur di lisan, kemudian mengamalkan konsekuensi al-iman tersebut dengan anggota badan. Lalu al-iman tersebut ia telah didefinisikan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu memiliki lebih daripada 60 cabang. Iman itu memiliki hampir 70 cabang. A'laha, tingkatan yang tertinggi iman ialah qaulu la ilaha illallah, perkataan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan cara yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ya, setelah mengucapkan ada wa imatatul adha 'anil tariq, menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan. Lihat ungkapan la ilaha illallah, aksi atau perbuatan menyingkirkan ya duri atau rintangan di jalan. Lalu yang ketiga ialah wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu yang ada di hati merupakan bagian dari iman. Lihat, berarti apa? Nabi telah mendefinisikan iman itu 3 komponennya. Dalam hadis ini ialah perkataan la ilaha illallah, perbuatan menyingkir duri atau gangguan di jalan. Yang ketiga ialah rasa malu yang ada dalam hati, merupakan bagian dari iman. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, sangat perlu kita untuk membahas tentang keutamaan Ramadan. Lalu kemudian fikih secara umum, hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang disunnahkan ketika Ramadan, wabil khusus ketika sahur,
hukumnya sunnah. Ya, dan termasuk sunnah Rasul mengakhirkan saum, mengakhirkan sahur, sebagaimana termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyegerakan berbuka. Ya, dan beliau melarang umatnya sallallahu alaihi wasallam jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pun saum, na'am, namun berbukanya mereka menjelang Isya. Mereka memahami sempurna malam, sebagaimana keyakinan Yahudi ini diikuti oleh orang Syiah Rafidah. Mereka saum, na'am, namun berbukanya menjelang Isya. Hujahnya apa? Sempurna malam. Adapun Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau saum ketika menahan lapar dan dahaga dari mulai terbitnya fajar yang kedua, lalu ia berbuka setelah datangnya waktu maghrib. Para jamaah sekalian, ingat kalimat amanu itu kunci. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib yang kita imani bahwasanya yang mewajibkan saum Ramadan Allah, yang telah menyediakan pahala yang besar tanpa batas bagi orang yang saum Allah. Lalu yang telah menyediakan satu pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan di surga Allah Subhanahu wa taala, dimasuki hanya orang-orang yang saimun dan saimat Allah. Berarti apa? Dengan keyakinan kita yang kuat ini, iman kita yang kokoh ini, kita meyakini bahwasanya yang mewajibkan saum itu Allah. Berarti apa? Dengan keridaan, lihat, waridan bi fardiyati shaumi alaih. Kita wajib meyakini kewajiban saum datang dari Allah. Lalu kita ridha terhadap kewajiban ini. Jadi tidak ada rasa berat, rasa gundah gulana atau perasaan yang tidak enak dalam hati kita tatkala kita memasuki Ramadan. Semuanya perintah Allah. Kemudian wahtisaban li thawabihi wa ajrihi, mengharap hanya kepada Allah pahala dari saum tersebut. Jemaah yang Allah muliakan, lihatlah ketika orang yang saum, yang pertama dirasakan apa? Orang yang saum pertama dia rasakan apa, Pak? Halo? Ada orang? Lapar dan dahaga. Bahkan kata sebagian orang, lapar mampu ditahan, haus yang luar biasa. Dan bagaimana kalau kita berada di tempat yang panas, contohnya umumnya di padang pasir atau Timur Tengah, yang mereka siangnya lebih panjang daripada malamnya. Mereka menahan lapar dan dahaga 14 jam hampir. Kita tidak sampai 13 jam, bahkan hanya 12 jam. Lihatlah, lapar dan dahaga berarti wajib kita yakini, karena Allah yang menyuruh, Allah yang telah menyediakan pahala orang yang saum begitu besar bahkan tanpa batas. Allah juga yang telah menyediakan satu pintu surga bernama Ar-Rayyan khusus bagi orang-orang yang ahli saum. Berarti, mohon dicatat jemaah, berarti siang harinya yang kita akan lalui selama 13 jam kurang atau lebih, detik demi detiknya bernilai pahala. Saya ulangi, ini sangat penting jemaah. Kita yakini, wajib kita yakini di siang harinya 13 jam kurang atau lebih, detik demi detiknya yang kita lalui bernilai pahala yang sangat besar.
bernilai apa? Pahala yang sangat besar. Apatah lagi ibadah saum ini waktunya panjang, 13 jam kurang. Kalau saum enggak ada orang yang kalau ada orang yang salat hatta pun qiyamul lail tidak sepanjangnya saum. Tapi saum waktunya panjang jemaah. Dari itu alangkah besarnya pahala bagi orang yang saum Ramadan. Dan benarlah dan kita mengharap kepada Allah dari janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang tadi kita baca, barang siapa yang saum Ramadan dengan dasar keimanan kepada Allah dan mengharap pahala hanya kepada Allah, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Jemaah sekalian, kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau Majalisu Ramadan atau Majalisu Syahri Ramadan, beliau mengatakan lam yakun karihan li fardhihi wala syakkan fi thawabihi wa ajrihi. Ya, pertama tadi beriman kepada Allah, yang kedua ridha terhadap kewajiban saum, yang ketiga ialah mengharap hanya kepada Allah, mengharap pahala maksudnya. Kita ulangi jemaah dari perkataan Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu pertama beriman kepada Allah, yang kedua ridha terhadap kewajiban Ramadan, yang ketiga ialah mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang kiranya kalau tidak berharap kepada Allah. Dan jarang sekali orang yang saum ria-riaan. Inilah termasuk besarnya ibadah saum ini. Baik. Sudah ya. Jadi 3 hal tadi, beriman, ridha, dan mengharap pahala kepada Allah. Adapun lawannya ialah lam yakun karihan li fardhihi. Ya, seorang mukmin tidak boleh dia merasa tidak senang, tidak mau menerima terhadap kewajiban saum, tidak boleh. Kemudian wala syakkan fi thawabihi wa ajrih, tidak boleh juga dia ragu, bimbang, tidak yakin. Dan kita wajib yakin dari sabda Rasul mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampuni oleh Allah semua dosa-dosa yang telah lalu. Jamaah yang Allah muliakan, semakin keberkahan Ramadan, lihatlah ibadah-ibadah ketika sebelum masuk Ramadan. Contohnya saum sunnah jika ada, atau yang lebih gamblang, kita mengerjakan 5 waktu sehari semalam berjamaah bagi kaum laki-laki. Ketika masuk Ramadan, adakah zuhur mendapatkan dispensasi 3 rakaat? Enggak. Waktu asar, capek, lelah, haus, adakah dispensasi menjadi 3 rakaat? Tidak. Berarti apa? Amaliyah yang kita kerjakan siang malam ketika di luar Ramadan, lalu masuk Ramadan, amaliyah tersebut tetap ada. Berarti apa? Bertambah beban, iya. Tapi jika kita mengharap pahala yang besar, keyakinan yang kokoh, dan ridha terhadap beban syariat saum ini, apa yang Nabi katakan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan ampunkan baginya segala dosa yang telah lalu. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, karena semua kita pernah berdosa, bahkan banyak berbuat dosa. Dan beruntunglah ketika seseorang mengetahui, saya ulang, beruntunglah seseorang laki atau perempuan yang telah mengetahui lalu mengakui dirinya banyak berbuat dosa.
sehingga ketika dia mengakui, dia berlari untuk menuju pintu taubat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kita di pertengahan Sya'ban ini, melatih untuk menggapai ketaatan, mengerjakan saum sunnah semampu kita, minimal Senin Kemis, dan ayyamul bayd hampir-hampir berlalu, atau ini malam terakhir, hari terakhir. Lalu kemudian dia tersisa lebih kurang 16 hari atau 17 hari atau kurang dari itu. Mari perbanyak qiyamul lail, saum sunnah, infak sedekah, dan berdoa. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu sekalian ada 4 amal besar ketika Ramadan. Yang pertama ialah siangnya kita saum. Ada 4 amal besar ketika Ramadan. Siangnya kita saum, malamnya qiyamul lail atau tarawih. Lalu yang ketiga membaca Al-Quran, tentunya zikir pagi petang, berdoa sebelum azan, atau berdoa berzikir istighfar kita di penghujung malam. Saya ulangi, siang saum, malamnya tarawih. Yang ketiga membaca Quran. Yang keempat ialah infak dan sedekah. Apa yang pertama? Saum di siang hari, malamnya tarawih. Ini istilah yang hanya ada di Ramadan. Tarawih. Keluar Ramadan apa istilahnya? Tahajud atau qiyamul lail. Yang ketiga baca Quran. Ini paling penting jemaah, karena Al-Quran ini akan kita dengarkan nanti ketika tarawih, sehingga bagi imam dia murojaah, mengulang-ulang hafalannya, memperindah bacaannya, bahkan mengerti tentang di mana dia memulai dan di mana dia akan berhenti. Lihatlah ketika orang membaca surah An-Naba. Surah An-Naba tahu Pak ya? Di awal juz yang ke-30. Dari awal dia baca ba'dal Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Dia ingin menjadikan surah An-Naba di 2 rakaat, atau dengan kata lain 1 salam. Kira-kira di manakah berhenti rakaat pertamanya? Ini harus mengerti wahai imam. Berhentilah di ayat yang ke-30, pas 1 halaman, yaitu firman Allah, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Lalu dia ruku. Allahu akbar. Jangan terburu-buru. Kalau bisa dengan pelan, khusyuk, luruskan punggung kita untuk ruku. Contohlah Rasulullah ketika sujud ruku, kata para sahabat mensifati saking lurusnya, seandainya diletakkan sesuatu yang di atas enggak jatuh. Allahu akbar. Lihatlah, periksalah cara ruku kita jemaah. Banyak orang yang ruku kadang-kadang dia terlalu condong ke bawah atau ke atas, atau dia pegang paha, atau yang dia pegang betisnya. Yang disuruh ialah memegang lutut. Lalu luruskan yang namanya tangan kita, bukan seperti ini. Subhanallah ya jemaah. Dilatih, belajar, tanya orang. As-salah yang kita rutin mengerjakannya 5 kali sehari semalam yang wajib. Qabliyah, ba'diyah, ada yang 10 atau 12 rakaat. Tahiyatul masjid, kemudian qiyamul lail, wadduha, hampir-hampir 30 rakaat siang malamnya. Lalu ketika masuk Ramadan ada tarawih namanya, kalau bacaannya yang sederhana tadi An-Naba, dari amma yatasaalun 1
sampai fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Allahu akbar. Ruku pelan, santai. Jangan mengejar waktu. Jangan mencari sensasi. Ia 30 menit kelar. Seperti orang sebelah 7 menit kelar. Itu bukan salat, bukan tarawih. Jamaah, baca 5-6 kali. Lalu pahami kalimat subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Pelajari apa maknanya subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dengan begini ya ikhwan wal akhawat, semakin kokoh, semakin rindu dan semakin syahdu, bahkan ada kelezatan dalam ibadah salat. Memperpanjang bacaan sangat dianjurkan. Lihat ketika satu surah An-Naba dibagi 2, bagi kaum kita enggak terbiasa. Walaupun yang hanya berapa rakaat? 8 tambah 3 berapa? Nah, ini yang lazim. Itu pun pendek surahnya dengan sedikit bilangan rakaatnya. Dari itu jemaah, perpanjang. Saatnya para DKM mencari imam yang hafal Quran atau yang minimal banyak hafalannya, lalu kemudian indah bacaannya dan dia faqih, paham fikih salat. Nah, ketika habis dia rakaat pertama bangun kembali, ya amin ba'dal Fatihah, na'am. Lalu kita memulai rakaat yang kedua dari innalil muttaqina mafaza sampai ayat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Salam, istirahat sebentar. Tidak berselawat dengan suara yang kencang. Tidak ada aturannya. Yang ada ialah istirahat sebentar imamnya, sekadar dia bernapas. Jika suaranya kurang lancar, ada minuman. Apa yang diperbuat terserah. Tidak ditentukan dengan selawat, terserah. Istighfar atau kita berdoa atau berselawat, membaca Quran. Bagi imam barangkali dia akan mengulangi bacaan. Subhanallah ya jemaah, keindahan yang luar biasa, kenikmatan yang sangat besar. Lalu kemudian ya di rakaat yang ketiga dan yang keempat atau salam yang kedua membaca surah An-Nazi'at. Kira-kira di mana dia akan berhenti jemaah? Di rakaat pertama. Inilah perlunya pemahaman ya fikih salat. Orangnya faqih walaupun tidak mendalam ilmunya, tapi dia paham pembagian surah An-Nazi'at bagi 2, surah An-Naba Abasa dibagi 2, surah At-Takwir bagi 2, pendek banget ya. Itu imam. Jemaah Allah muliakan. Ya, Al-Quran yang tadi kita baca di siang hari, ya kita membaca terjemahannya, paham apa yang kita baca walaupun tidak menyeluruh dan tidak mendetail, secara umum kita pahami. Ketika tarawih nanti kita kenal ini masjid membaca per malam 1 juz. Itu malamnya, malam ketiga, juz ketiga. Nah, kita baca di rumah. Ini salah satu cara. Ini ia merupakan jalan keluar agar kita mendengarkan bacaan imam dalam kondisi berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan kalamullah di tempat yang terbaik, bahkan di keadaan yang terbaik, yaitu berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita khusyuk. Paham ya? Semoga kita lebih bagus ibadah kita sesuai dengan apa yang kita pinta, yaitu doa kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Lihat yang ketiga itu. Yang pertama, ya Allah bantu saya agar tetap menjadi atau berzikir mengingat kepada Engkau. Yang kedua, wahai Allah bantu saya agar mampu menjadi orang yang syakir, bersyukur terhadap semua nikmat-Mu wahai Allah.
Yang ketiga ialah ya bantu saya wahai Allah agar mampu memperbaiki ibadahku kepadamu. Itu sehingga tahun demi tahun kita dapat di Ramadan ketika tarawihnya tidak ada peningkatan. Yang ada ialah penurunan. Nilai plusnya hampir-hampir hilang jemaah. Yang ada minus. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada usaha basari basyariah, ikhtiar kita selaku DKM. Ya, memperindah masjid, mempercantik, membuat sejuk, damai, dingin, ya bahkan ditambah dengan fasilitas yang mewah, minuman yang tersedia, karpet yang tebal, segala macam. Tapi masih di hati kita merasa masjid fulan kepanjangan. Kenapa panjang jamaah? Padahal hanya 13 atau mohon maaf 11 rakaat. Yang dibaca An-Naba bagi dua, An-Nazi'at dibagi dua, Abasa dibagi dua, At-Takwir pun dibagi dua. Habis 4 salam. Salam yang ketiga Sabbis, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Khalas. Gitu Pak ya. Habis Al-Ikhlas, khalas. Jamaah, mohon ya. Makanya ayat itu sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi segala macam bentuk amaliyah ketika Ramadan membuat kita menjadi orang yang semakin bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ayat surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 183 halaman 27. Hadis yang tadi kita ulang-ulangi, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari Muslim. Dan hadis ini ya diulang-ulangi terus oleh penceramah, ustaz, kiai dan guru-guru ketika sebelum dan memasuki Ramadan. Ingat, di hadis itu tadi ada 3. Yang pertama iman, yang kedua ridha, yang ketiga yakin terhadap pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu sekalian, di antara keutamaan Ramadan tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang mengingkari keutamaannya. Subhanallah, begitu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana besarnya Ramadan atau kemuliaan Ramadan. Apa di antaranya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, ya, kita membacanya. Yang pertama ialah Bukhari Muslim, ya. Yang pertama Bukhari Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhahu. Ini hadis yang kedua. Hadis yang pertama secara umum, barang siapa yang saum Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa-dosa yang terlalu baginya, yang telah lalu maksudnya. Lalu hadis yang kedua ini, hadis yang kedua ialah menunjukkan keutamaan ya Ramadan. Saya ulangi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah pun berfirman, berarti hadis qudsi, hadis apa? Qudsi. Allah berfirman, kullu amal ibni adama lahu illa as-sawma. Semua amal anak Adam, dia
mendapatkan pahala dari ibadahnya. Illa sauma, melainkan saum. Jangan dipahami bahwasanya saum tersebut yang memberi pahala bukan Allah, enggak. Yang tepat ialah semua amal yang memberikan balasannya Allah. Tapi di hadis kursi ini ya wabil khusus tentang saum. Apa yang Allah firmankan? Semua amal anak Adam itu baginya. Illa sauma, melainkan saum. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Ini Allah yang berfirman. Ya, maka sungguhnya saum tersebut merupakan bagiku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, artinya apa? Dari hadis ini bahwasanya saum itu merupakan ibadah yang khusus, ibadah yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lagi-lagi Al-Hafidh ya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwasanya ibadah saum termasuk ibadah yang memiliki pahala yang besar tanpa batas. Beliau mengambil firman Allah dalam surah Az-Zumar di ayat yang ke-10. Coba buka jemaah. Surah apa? Az-Zumar ayat yang ke-10. Langsung ke halaman 459. Sudah ketemu? Jemaah. Langsung ke halaman berapa? 459. Di ayat yang ke-10 tidak jauh dari awal. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. Sampaikan wahai Rasulullah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, dan bagi orang-orang yang beriman atau berbuat baik di muka bumi ini akan diberikan pahala yang besar. Wa ardullahi wasi'ah, dan ingat bumi Allah itu sangat luas. Silakan kita beribadah, berhijrah ke tempat yang lebih baik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ia akan diberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar. Bahkan orang-orang yang sabar mendapatkan pahala yang tiada batas. Dari sinilah Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan sesungguhnya dalam ibadah saum itu ada kesabaran sehingga pahala saum itu besar tanpa batas. Jemaah yang Allah muliakan, ini bahwasanya saum itu merupakan ibadah spesial, ibadah yang agung, ibadah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hadis qudsi. Lalu sambungan hadis tadi ialah wasiyamu junnatun. Ingat, saum itu merupakan perisai dari segala macam bentuk maksiat. Nanti ada hadisnya bahwa menunjukkan bahwasanya ketika orang yang saum dibelenggu baginya syaitan. Dalam kalimat dibelenggu inilah para ulama memberikan dua makna. Ada yang mengatakan secara hakikat betul-betul Allah membelenggu para syaitan dan menutup pintu neraka. Ada yang mengatakan syaitan tetap berkeliaran tapi tidak bisa menggoda anak-anak Adam yang sedang saum lillahi ta'ala, karena pintu masuknya dia menggoda tertutup rapat. Kiranya kita akan berbuat maksiat, memandang kepada yang haram. Apa enggak ingat kita lagi saum, detik demi detiknya ada siang hari itu berpahala besar, beribadah karena Allah. Oh, kalau gitu saya akan berbuat maksiat di malam hari. Malam hari, apakah Allah tidak memantau kita?
tidak melihat kita di malam hari? Apakah dua malaikat raqibun wa atid istirahat? Enggak. Nah, itu. Sehingga apa? Tidak ada celah syaitan untuk menggoda. Itu makna dibelenggunya syaitan. Sehingga dibukakan pintu-pintu surga, begitu mudah orang berbuat amal-amal yang saleh. Silakan lihat bagi yang masih bekerja di kantor, diberikan dispensasi oleh pihak pimpinan masuk bisa lebih lebih apa? Lebih lama, jam 7:30 deh, setengah jam. Nah, pulang kerja dimajuin lebih kurang sejam atau lebih dari. Lihat keberkahan Ramadan. Lihatlah apa yang kita lihat, pemandangan ketika Ramadan jam 11.30 off bekerja. Apakah kita off bekerja ke maksab, kantin, rumah makan? La. Hampir semua kaum laki-laki berangkat ke mana? Ke masjid. Dia ke masjid datang sebelum azan, yang sebelumnya ketika qamat baru naik ke masjid. Lihat kemudahan datang dari Allah, keberkahan Ramadan, seseorang mudah untuk beramal-amal yang saleh. Jemaah, ya, lihat. Siam itu ialah junnah, perisai dari berbuat maksiat. Adakah di siang hari kita akan cerewet terus, bicara terus? Sia-sia dong. Atau mudah berantam, atau mudah perang mulut. Sia-sia dong. Mendingan kita diem. Lalu kemudian atau baca Quran, istighfar. Ini maksudnya imanan wahtisaban. Iman tadi. Kemudian yang ketiga, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Ini larangan. Ketika salah seorang di siang harinya saum, apa kata Rasul? Fala yarfuth, tidak boleh kita berkata-kata. Berkata-kata apa? Yang tidak baik atau menggoda, merayu istri kita. Berkata-kata vulgar di hadapan istri kita di siang hari, ya. Bagaimana kalau kita di siang hari saum lalu berkata vulgar di hadapan bini orang lain? Coba jawab. Di hadapan istri saja dilarang. Khawatir jika naik syahwat kita, lalu membatalkan saum di siang hari dengan berhubungan badan sengaja, dendanya 2 bulan saum berturut-turut. Kuatkah? Ramadan hanya satu bulan, hukumnya wajib. Mampukah di luar Ramadan kita akan menggantinya juga wajib 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'ain? Enggak kuat. Sehingga apa? Dilarang makan dan minum serta hubungan badan di siang hari. Semuanya kita tinggalkan karena Allah. Kenapa? Imanan wahtisaban tadi. Di hadapan kita ada minuman. Kita buka kulkas kita, jamaah, tersisa makanan sahur tadi. Ada kolak dingin. Siapa yang tidak mau? Di rumah tidak ada orang, tidak ada yang mantau kita, seorang diri. Tertahan tangan itu untuk meraih makanan. Lillah, kena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ketika saumnya kalian di siang hari, janganlah berkata-kata vulgar. Yang kedua, wala yaskhab, janganlah berteriak seperti orang-orang yang di pasar. Ya. Yang ketiga kata Rasul, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul. Jika kita bergaul dengan orang, lalu ada orang yang mencaci kita, mencela kita, membuat terpancing emosi kita, bahkan ingin menyerang atau melukai, bahkan mencerai, bahkan membunuh kita. La haula wala quwwata illa billah. Apa kata sang Rasul? Katakan di hadapan mereka, di hadapan orang ingin mencelamu, mencederaimu, atau ingin melukai, memukulmu, membunuhmu,
falyakul inni shaim. Saya lagi saum. Berarti apa? Saum tadi apa? Perisai dari berbuat maksiat dan orang ingin mencelakai kita karena kita saum. Ya, kiranya orang yang berakal tidak mau melukai orang-orang yang saum. Ya jemaah, kecuali dalam kondisi berperang. Ya, lalu kemudian Nabi kita bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi Allah jiwa Muhammad di tangannya, la khulufu boleh dua, la khalufu dengan boleh dua, la khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Ya, sungguh aroma yang berubah, aroma yang tadi sedap atau halnya biasa saja, ketika masuk jam 10 gini nih udah mulai apa? Berubah aroma, ya, nafas kita atau aroma yang keluar dari mulut kita. Itu tabi'i, alami, natural. Ya, aroma yang keluar dari saum atau mulutnya orang yang saum, kata Rasul mengatakan, ya, sungguh aroma yang keluar yang berbau dari mulut seorang yang saum, nanti di hari kiamat Allah gantikan dengan aroma misik, bahkan lebih wangi dari, ya, aroma misik, ya, minyak wangi yang terbaik. Kemudian lis-saimi farhatan yafrahuhuma, bagi orang yang saum ada dua nikmat besar baginya. Yang pertama ialah idza aftara fariha bi fitrihi, ketika dia hendak berbuka atau telah berbuka, ia bergembira dan senang dari perbukaannya. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, ketika dia akan meninggal dunia atau telah meninggal dunia, nanti kelak akan berbahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bangga, berbahagia, ia akan menanti begitu besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lah, setiap amal anak Adam dia akan mendapatkan pahalanya. Yudha'aful hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dhi'fin. Ya, pahala anak Adam jika berbuat kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 pahala, sampai bahkan menjadi 700 kali pahala. Ya, atau dengan kata lain 700 lipat pahala. Qala Allah berfirman di hadis qudsi, illa sauma, kecuali saum, fa innahu li wa ana ajzi bih, ya, maka saum itu milikku kata Allah dan hanya aku yang membalasnya. Lihat bagaimana orang yang saum, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, kata Allah. Orang yang saum dia tinggalkan syahwat makan, syahwat minum, bahkan syahwat tidak mendatangi istrinya di siang hari, bahkan sekalipun manten baru yang baru menikah, hati-hati di siang harinya. Lihat, dia tinggalkan makannya, minumnya, dan tidak mendatangi istri di siang hari, kata Allah, karena aku. Nah, itulah besarnya dan agungnya saum itu jemaah, sehingga waktunya yang panjang, konsekuensinya lumayan berat. Ditata pandangan mata, pendengaran telinga, jari jemari apa yang kita ketik, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, kaki melangkah kemana, otak yang kita pikirkan apa, dan hati ini apa yang kita letakkan di sini jemaah. Semuanya bagi orang yang saum, dia bisa dia tata biiznillah, bisa dia manage dan bisa dia kendalikan jiwanya. Karena apa? Lapar di siang hari, siangnya haus. Bahkan sia-sia jemaah kalau hanya di siang hari, sepanjang harinya mohon maaf tidur dan ngelantur.
bangun di asarnya, ujung-ujungnya jam 5. Habis dia salat dia jam 5, sibuk-sibuk cari motor, keluar ngapain? Ngabuburit, ngaburin duit, hanya untuk mencari perbukaan. Dia 2-3 menu, dia harus mutar Senayan ini sampai Jakarta Pusat, sampai di ujung sana. Untuk apa? Ya sekedar apa yang kita inginkan, walaupun mampu. 3 menu sudah banyak, cukup. Gunakan di penghujung saum, di penghujung waktunya menjelang maghrib. Kadang kita salat asar, zikir petang. Lalu apa yang terbaik ikhwan sebelum iftar? Kalau bukan menengadahkan kedua tangan kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari jemaah, ini kajian kita sebelum masuk Ramadan. Masih di Sya'ban, agar kita mulailah belajar membaca, mendengar, belajar mandiri, berdiskusi, mendengar, membaca tentang fikih saum, tentang fikih saum, lebih-lebih bagaimana untuk meningkatkan agar kita bisa panjang berdiri qiyamul lail, tidak ada haraj, tidak ada merasa kekecewaan atau merasa berat di hati, atau kita tandakan masjid, awas ini yang panjang nih. Enggak ada. Sebaliknya kita cari mana masjid yang panjang-panjang bacaan, agar kita mendapatkan besarnya pahala berdiri di rumah Allah, di hadapan Allah, mendengar kalamullah, besar pahala. Baik. Nah, ini jemaah di antara hadis-hadis yang kita sampaikan, dan poin yang terakhir ialah bersedekah. Dari 4 amal tadi, siangnya saum, malamnya qiyamul lail, kemudian siang malamnya membaca Quran, dan yang keempat ialah bersedekah. Jangan dilupakan, dan sungguh banyak orang-orang yang di luar sana, saya maksud ialah kerabat kita di luar rumah kita, sangat membutuhkan. Kadang mereka malu atau izin atau segan, tidak mau meminta kepada kita. Kadang anak-anak mereka yang mereka suruh ngomong, berangkat pinta ke om, WA ke om, minta THR, tanpa harus menunggu datang WA proposal atau telepon langsung. Silakan bayar zakat mal kita jemaah. Dan kebiasaan ulama salaf dahulu, mereka menyuruh orang-orang kaya membayar zakat malnya ketika Sya'ban. Manfaatnya apa? Ketika masuk Ramadan, fuqara wal masakin, orang-orang yang tidak berkecukupan, mereka memiliki beras, memiliki minimallah bahan pangan yang akan dia masak ketika Ramadan. Tidak lagi puyeng memikirkan apa yang menjadi perbukaan dan alat sahur. Lihat begitu besarnya pengaruh sedekah, zakat mal wajib, sedekah, infak, atau kita hidupkan masjid dengan mengadakan iftar jamaah. Belajarlah dari saum-saum yang telah lalu. Ingat kita, perhatikan saum-saum yang telah lalu, beramal saleh sempurna, enggak boleh katakan sempurna, tapi amalia yang kita kerjakan ketika Ramadan yang telah lalu memicu kita untuk melihat diri kita, kiranya kekurangan apa yang kita tinggalkan, ibadah apa yang tidak mampu kita buat maksimal ketika Ramadan yang lalu. Datang ini Ramadan, silakan isi, sempurnakan kalau bisa. Apa di antaranya? Baca Quran yang kita belum terbiasa mengkhatamkan sekali dalam 1 bulan. Nah, ketika Ramadan kita berusaha untuk mengkhatamkannya. Betul kan? Janganlah kita sampai seperti sebagian orang, kalau tidak ada Ramadan dia tidak khatam baca Quran. Subhanallah. Dari itu jemaah, dari kajian kita ringkas ini, semoga ada manfaatnya dan kita bisa menambah khazanah ilmu kita, bertambahnya pengetahuan tentang khususnya fikih Ramadan atau keutamaan Ramadan.
Dan yang terpenting lagi ialah kita diingatkan tentang begitu besar dan agungnya Ramadan, sehingga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, diberikan kita kekuatan, dia semangat dalam rangka mengamalkan amaliyah Ramadan yang sekurang-kurangnya ada ibadah 4 tadi. Saya ulangi 4. Yang pertama siang harinya saum, malam harinya qiyamul lail, terus di antara siang malamnya membaca Al-Quran, dan yang keempat ialah memperbanyak sedekah. Ya, sedekah ini saya tambahkan sedikit bahwasanya di sana ada sedekah yang mafruḍah berbentuk zakat mal, dan di penghujung Ramadan ada zakatul fitri. Selainnya jamaah, jangan lupa nafkah wajibah kepada orang-orang yang menjadi tanggungan seperti anak dan istri. Jika kedua orang tua mertua yang tidak mampu, wajiblah kiranya untuk kita membantunya. Selebihnya ia terbuka di hadapan kita pintu sedekah. Lihatlah orang-orang yang menjadi atau kerabat kita barangkali yang 5 tahun belum bisa mudik. Saya ulangi, 5 tahun belum bisa mudik, bukan karena ia tidak sayang, bukan tidak terkenang, atau ia kampungnya telah hilang, bukan. Tapi apa daya, apa kemampuan yang dia miliki ketika dia harus pulang menggunakan atau membutuhkan 20 juta lebih. Anaknya ada 6, dan dia berdua dengan istrinya 8 orang. Dikali 2 16 juta ya tiket PP. Oh, naik bis hampir sama 10 juta deh. Waktu yang panjang. Kalau waktunya dekat barangkali dari dia sini ke Bogor, Bandung dekat. Kalau dia menyeberangi 2-3 pulau. Sehingga kita lihat ada kerabat kita yang 5 tahun enggak mudik, berikan kemudahan dengan infak sedekah tadi. Alangkah besarnya pahala orang yang dia merasa dibantu dan bertemu dengan orang yang dia kasihi, ibu bapaknya, kerabat dekatnya, teman-teman dia sejawatnya bertemu. Dan ingat, kemudahan yang kita berikan kepada teman, sahabat, kerabat tersebut, mampu dia bertemu kedua orang tuanya, jika dia orang berilmu, jika dia seorang ustaz, ketika dia pulang dia berikan siraman rohani kepada orang kampung. Lihat dari infak sedekah yang kita berikan, begitu besarnya pahala. Jangan sia-siakan jemaah. Atau jangan kita berpikir nanti saya mau berinfak ketika malam-malam ganjil saja. Tidak. Ada orang katanya dia mendingan malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Taib, belum masuk Ramadan, siapa tahu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wafat. Atau ketika masuk 1 pekan Ramadan telah tiada, atau masuk pas malam yang ke-20, dia pun telah meninggalkan dunia ini. Sehingga ada satu ungkapan yang baik, barangkali bisa dicatat dan dihafal. Ya, setiap niat ibadah, saya ulangi, setiap niat ibadah kecil ataupun besar, setiap ibadah yang kita niatkan kecil ataupun besar, ketika ada kemampuan, sanggup bahasa kita ya. Yang kedua ada kesempatan, ada momen. Kedua ini ya, kemampuan kita untuk berangkat umrah ketika Ramadan. Contoh, karena begitu besar pahalanya yang Nabi katakan, orang yang orang yang mampu umrah ketika Ramadan, pahalanya seperti berhaji bersamaku. Sudah begitu besarnya pahala Ramadan. Nah, silakan berangkat umrah. Mampu kita, ada kesempatan, segerakan. Saya ulangi, setiap ibadah yang kita niatkan kecil ataupun besar, lalu kemudian ada kemampuan,
Yang kedua ada kesempatan, jangan ditunda. Dengan kata lain, segerakan. Saya ulangi kali yang ketiga, setiap ibadah yang telah kita niatkan, kecil ataupun besar, ketika ada kemampuan dan jemaah kesempatan, segerakan, jangan ditunda-tunda. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Luas rahmatnya, merahmati kita semuanya, memberikan kepada kita taufik, hidayah, kemudian rahmat, hidayahnya, dan segala macam bentuk kebaikan. Semoga kita sampai ke bulan Ramadan dan diberikan kekuatan iman, ilmu, fisik kita sehat, badan penuh dengan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah semua kebaikan yang telah kita niatkan mampu terwujud segera dan terlaksana dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti ketika Ramadan betul-betul mendapatkan kenikmatan beribadah, kelezatan ketika beribadah, dimudahkan kita untuk membaca Al-Quran, diberikan kesempatan-kesempatan untuk atau peluang-peluang untuk beribadah kepada Allah, dan diterima semua amal kebajikan ketika di Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan jazaa. Sampai di sini kita tutup kajian kita. Mohon maaf jika ada kekurangan, keterlambatan dan macet yang luar biasa. Mohon maaf. Kiranya ada pertanyaan? Tidak ada. Bapak Ibu sekalian, tidak ada ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masalah terkait dengan jumlah rakaat tarawih atau qiyamul lail, wallahu alam, sepanjang pengetahuan saya atau dangkalnya ilmu saya ialah bersumber dari hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengatakan qiyamul lailnya Nabi tidak melebihi dari 11 rakaat. Tentunya panjangnya rukuknya dan sujudnya jangan ditanya. Berarti apa? Sangat indah. Pertanyaan apa yang kita hadapi, apa yang kita dapati setiap tahunnya ialah kita tarawih di masjid maksimal 1 jam, ada apa ya? 1 jam. Lalu kita bangun nanti jam 3. Bolehkah? Nah, ini pertanyaan. Bolehkah kita menambah niat qiyamul lail? Tentunya wallahu a'lam, bagi yang meyakini hanya 11 rakaat cukup apa yang dia kerjakan ketika ba'da isya. Nah Ustaz, pertanyaan, ketika bangun qiyamul malamnya apa yang kita kerjakan? Silakan 2 rakaat mengerjakan apa? Salat 2 rakaat mutlak, atau dengan kata lain ba'dal wudu, ya, salat 2 rakaat. Lalu kemudian kalau ada waktu yang panjang tersisa, perpanjang salatnya. Nah, kita akan merasa sedih jemaah, tidak ada hafalan kita, sedikitnya minimnya hafalan kita. Nah, makanya sebelum masuk Ramadan murajaah. Nah, selebihnya jemaah masih banyak di hadapan kita amaliyah seperti kita beristighfar, lalu membaca Quran. Lalu kita apa lagi? Berdoa di penghujung sebelum sahur itu. Artinya sebelum kita makan sahur. Nah, itu. Jadi ya cukup dengan kita kerjakan ketika habis tarawih di jam 9.30 kelar. Bangun nanti jam 2 silakan 2 rakaat saja, lalu baca Quran 1 jam. Lebihnya kita apa? Istighfar, berdoa kepada Allah. Jam 4 pas kita menghadapi meja makan. 4 35 atau 40 azan yang kedua. Ini kenikmatan jemaah. Dan masih banyak seperti apa?
mungkin kita baca tafsirnya. Bahkan sering yang ditanya ialah mana yang lebih afdal, saya banyak menghatamkan Quran sampai 6 atau 5 kali atau dengan tafsirnya Pak Ustaz. Saya katakan kedua-duanya. Contoh kita ingin membaca Quran plus tafsir yang ringkas atau terjemahannya. Baca satu ayat, lihat terjemahannya. Subhanallah. Atau kita baca selama sepekan khatam Quran, 3 pekannya baca tafsir. Berarti apa? Kita menghatamkan 2 kali dan menghatamkan sekali bacaan tafsir ringkasnya. Banyak membaca Quran saja habis waktu. Belum kita membaca zikir pagi petang, kadang tidak sempurna. Sudah, belum lagi kalau kita yang namanya mau mudik nanti. Ketika kita mudik, kemampuan kita beribadah atau banyaknya kita beribadah tidak semampu, tidak sebesar kita di rumah kita. Kenapa kita mudik? Walaupun ke rumah orang tua sendiri, beda kemampuan. Bahkan kita mudik nanti banyak orang yang datang ke rumah kita. Minta apa? THR. Tahu di orang DKI, orang berhasil, orang kaya, orang perantauan. Dari itu jamaah jawabannya ialah silakan 2 rakaat. Untuk apa? Doa salat ba'da wudu. Selebihnya kita baca Quran, lalu kemudian dia berdoa, beristighfar, dan kita bisa membantu istri kita untuk mempersiapkan jamuan sahur. Ada pembantu, bisa kita perlama baca Quran. Banyak kesempatan jemaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Fadhal. Cukup ya akhi. Barakallahu fikum jami'an. Cukup ya. Nanti jika ada kajian, kumpulkan soalnya, berikan kepada syekh yang lain. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairul jazaa. Dan jika ada kalimat yang tidak baik, kata-kata yang tidak cocok, saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, dan saya mohon ampun kepada Allah. Jika ada kalimat, kata, ungkapan yang baik, ambil, simpan di hati, lalu diamalkan, serta pujilah Allah semata-mata. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairal jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.